Halo Ibu Ling Ing, Marjan Knorr 88. Jadi hari ini saya akan mendatangkan Pak Hartono. Nah, ini dia. Oh, ini nggak bisa, sorry. Nanti saya udah nunggu Pak Hartono soalnya. Agak tampan sedikit. Wah, namanya seru juga nih. Agak tampan sedikit. Berarti ini ganteng nih. Ya, sembari menunggu Pak Hartono, kalau kalian ada pertanyaan, bisa di sini. Ini pertanyaannya seputar tentang bagaimana cara eh, misalnya Anda punya minimarket tapi sepi. Nah, itu bisa nanya-nanya ya. Edi Gono, terima kasih sudah bergabung di WA di saya udah 3 kali di Instagram Live tapi masih grogi nih. Halo primi.edi. Ya, jadi ini kira-kira kalau kalian punya modal berapa, misalnya punya 15 juta atau 20 juta, apa bisa buka minimarket? Nah, mungkin kalau kalian mau nanya-nanya seputar minimarket, silahkan ya. Medio F Edo, nah ini teman saya nih, teman kantor dulu nih. Wah, penasaran ya, Medio of Edo. Halo, Sentral Apel Aceh, Pak Eriadi, Rida Kari Limarawati. Halo Bu. Oh, ada Sosmedtech juga nih. Bro Melvin, halo. Ada Pak Agus juga nih, Pak Edi. Ini coba ya saya kontak dulu ya Pak Hartononya kok nggak muncul-muncul ya? Pak Hartononya tidak muncul ini. Coba saya cari dulu Pak Hartono ya. Halo, halo Pak Hartono. Where are you? Ini sudah banyak sekali yang penasaran. Coba coba di googling dulu. Uno Kasuko. Apa Uno Kasoku? Oh iya. Yeah. Kos kaki Kiva join. Wah, ini ada Bro Rian juga. Ade 01F join ya. Tunggu ya, Pak Hartononya mungkin lagi rapi-rapi dulu ya. Dia baru pertama kali IG live nih, mungkin mau nggak tahu mau ngapain dia. Mau rapi-rapi dulu kali. Usaha bisnis laundry join. Wah, ini mungkin mau menambah usaha lain nih, usaha bisnis laundry. Mau usaha bisnis grosir. Ming 2054. Ya, Pak Hartono udah join nih. Bintang tamu kita udah join. Sorry ya Pak Marjan Kon 88, next time bisa join. Oke. Selamat malam semuanya. Ya, ini Malam. banyak yang nunggu Pak Hartono nih. Banyak yang Wih, mana Pak Hartono nih? terima kasih. Selamat malam, Ming, Stanley. Oke, ini baru kelihatan di sini ke saya, cuma baru dua itu. Oke, maaf ya karena tadi ada banyak telepon masuk, jadi ya agak terganggu. Malam Pak Suryanto, Budi, Juandi, Halim. Nah, ini Oh, topiknya apa Pak? Saya mau catat dulu ya. Topiknya adalah rahasia sukses ya. Biar orang nggak oke. nanya. Rahasia sukses bisnis
Oke, di sini saya mau bertanya dulu kepada semuanya ya. Siapa di sini yang sudah pemilik bisnis yang sejenis minimarket, warung, agen, grosir ya, silakan di chat di komentar. Wah, nggak ada yang mau ngaku nih pakainya. Oke, nggak apa-apa. Atau mungkin masih malu-malu, atau mungkin masih baru rencana belajar atau melihat peluang-peluang di bidang ini ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita di sini justru mau kupas tuntas sedikit ya, apa rahasia di balik sebuah bisnis minimarket ini ya. Selamat malam Bu Rovelina. Jadi nanti kepada semua teman-teman ya yang ikut hadir di sini, silakan boleh bertanya apapun sehubungan dengan bisnis ini ya. Malam Pak Agus ya ini ya. Terima kasih. Ya, ya semua kita juga belajar Pak. Oke. Nah, ada satu pertanyaan yang paling eh, saya mau sampaikan ke rekan-rekan. Tahu nggak berapa minimarket Indomaret di seluruh Indonesia? Ada berapa cabang? Tahu? Dan Alfamart ada berapa cabang? Yuk, coba di 500. komentar. Pak Deki tahu? Saya 500 bahkan aja. 500. Oke. Yang lain ada yang tahu? Pak Agus mungkin bisa di komen berapa jumlah minimarket yang ada. Pak Agus kalau nggak salah dari Medan ya. Dari Medan aja tahu nggak berapa? Malam Toyi Baningsi Yolala, selamat malam. Jadi Puluhan ribu. ya oke ya, betul ya. Jadi Indomaret saja ya, hanya khusus Indomaret aja sekitar 18 sampai 19 ribu cabang untuk seluruh Indonesia. Jadi kalau 500 mah kota Medan sudah melebihi itu Pak Deki. Oh, Oke, dan Alfamart sekitar 17 ribuan ya. Jadi kalau di total ada sekitar 30 sekian ribu di seluruh Indonesia, di luar Alfamidi, di luar Indomaret yang poin namanya, ya yang lebih besar, yang lebih medium. Oke, malam ini Jonot Sikiang, Sikiang ini ya kalau nggak salah ya, Siking. Oke, Ini saya matiin aja komennya dulu, Pak. Mungkin Bu bisa cerita dulu Pak Hartono apa mengenai diri sendiri dulu ya dari oke, awal mulai bisnis ini kali ya. oke ya. Kebetulan ya saya ada menggelutin di bidang ini ya, mulai dari bawah sampai ke atas itu sudah sebenarnya bukan 15 tahun, sebenarnya malah sudah 20 tahun. Kemarin saya salah hitung. Maaf Pak Deki, Oh, karena saya taksir-taksir saja ya. Jadi kita bisnisnya justru di grosir ya. Kita supply untuk sampai ke eh, Jabotabek, luar pulau. Bahkan dulu sebenarnya saya juga ada melayani eksportir ya. Dan di dalam bisnis kita itu kita memasuki semua lini bisnis, termasuk itu modern market, tradisional, grosir, semi grosir, retail, warung, dan sebagainya. Nah, sehingga karena perjalanan waktu kita banyak mengenal sistem-sistem yang ada di modern market, di Carrefour, di Hypermart, Giant, Lotte, termasuk di minimarket sejenis Indomaret dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita malah punya eh, apa ya, punya saling bisa tukar informasi. Nah,
Bahkan kadang-kadang kita bisa kolaborasi dalam beberapa produk, mungkin kita bisa ada timbal baliknya ya. Nah, jadi kemudian karena kita sudah sangat tiap hari ya berpengalaman di dalam bidang ini, kita bahkan sudah eh, memberikan peluang-peluang kepada teman-teman, atau misalnya ada teman yang membuka minimarket atau membuka bukan minimarket tetapi sejenisnya, yaitu bentuknya tradisional ya, dia tidak mau di bentuknya minimarket, bisa. Nah, kita malah kasih saran agar mereka bisa bagaimana mereka punya usaha ini bisa bersaing, malah makin bisa maju ya. Kita banyak warung, kita lihat toko, kita lihat banyak yang nunggu pembeli, sepi sambil kipas-kipas. Kenapa itu terjadi? Nah, tapi ada punya toko rame, antri setengah mampus. Nah, itu pasti ada kiat-kiatnya di situ ya. Nah, jadi kita supply ke semua toko-toko. Ya, sehingga kita banyak mengenal sistem ini. Jadi hari ini kita mau berbagi kepada teman-teman semua bagaimana kita bergelut di bidang ini, mau menjalankan bisnis ini, tapi tingkat keberhasilannya sudah tinggi gitu, di atas misalnya 70% gitu. Nah, ya, jadi kegagalannya itu hanya human error, ya, bukan karena teknis ya, tapi tingkat di atas kertas itu sudah. Nah, bagaimana agar belum buka bisnis ini, kita sudah punya pelanggan. Ya. Wah, enak banget tuh Pak ya. Udah ada marketnya. Pas saat kita buka, pasti udah ngantri ya. Ya. Gimana tuh? Nah, jadi ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam membangun sebuah bisnis ini, Pak Deki. Jadi, sebelum kita memulai bisnis ini, kita harus tahu dulu kita punya asumsi mau di bisnis ini, kita mau bentuknya apa. Ya, bentuknya apa. Kita mau di grosir, semi grosir, retail, atau apa. Ya. Kedua, kita harus melihat di mana ya, lokasi yang bagus. Ya. Karena itu sangat penting sekali. Jadi, contoh mengapa Indomaret, Alfamart itu mereka sebelum membuka sebuah cabang bisnis akan survei dulu. Ya, mereka akan survei. Nah, terus syarat ketentuannya harus ada space sekian kali sekian, ya minimal misalnya 100 meter persegi ya, dengan lebar yang lebih lebar, 2 ruko minimal kali sekian ya. Jadi itu dia. Nah, sehingga Coba Pak Hartono, misalnya nih, modalnya sekecil-kecilnya itu berapa sih? Dan usahanya apa dan gimana? Tadi tips-tipsnya kan ada. Soalnya saya lihat di daerah rumah saya ada banyak yang jualan itu warung. Apa 4 atau 5 ya sebelah-sebelahan itu sepi ya. Maunya dia ke Alfamart, Indomaret ya. ya Nah, mungkin itu bisa ceritain yang semurahnya ya, yang paling murah minim berapa sih? Ukurannya juga berapa? Terus oke. tips-tips usahanya, tips-tips lokasinya di mana? Oke. Nah, kadangkala kita melihat ya banyak usaha yang sebenarnya potensial, mereka di daerah potensial, tetapi mereka itu sepi. Toko tetangganya malah rame. Kenapa gitu? Nah, padahal mereka di lokasi yang sama, mungkin berjejeran beberapa toko doang gitu ya. Mungkin beberapa rumah saja. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai marketing plan. Ya, produk yang dijual di toko mereka itu tidak mempunyai daya tarik. Ya, jadi sebelum kita memulai sebuah bisnis, ya, sebelum sebuah bisnis kita harus tahu di sekitar kita ini penduduknya ada berapa banyak, berapa kakak, ya. Terus rata-rata mata pencahariannya apa, pekerjaannya apa, terus tingkat daya belinya berapa tinggi.
Hmm. Itu yang sangat menentukan apakah mereka itu potensial jadi langganan kita. Kalau enggak, misalnya contoh lah ya, kita di daerah penduduk yang misalnya tingkat di dekat daerah nelayan, ya misalnya di Kapuk Muara sana ya. Nah, di daerah sana pasti yang dibutuhkan itu karena di pinggiran itu banyak air, perlu air ya, pembersih, ya, sabun dan sebagainya. Nah, tetapi ada yang termasuk alat pancing segala macam itu yang mendukung itulah yang harus Hmm. kita jual gitu. Nah, bukan malah di sana Oh, dijual meti yang banyak, jual produk-produk yang tidak dibutuhkan. Nah, jadi inilah yang kadang-kadang kita harus bisa menempatkan eh, mana produk-produk yang unggulan yang bisa kita jual untuk kalau kita mau buka. Nah, dan berarti lagi, lihat lihat situasi ya, lihat lihat lingkungannya ya. ya betul. Jangan semuanya isinya sama semua dengan ikutin aja Alfamart, kopi aja mentah-mentah gitu kan. Nah, kenapa saya tidak menyarankan Indomaret atau Alfamart? Kenapa saya akan menyarankan eh, lebih baik kita buka sendiri? Saya cerita sedikit ya. Dulu saya pernah Ya. berencana ambil sebuah franchise, ya salah satu lah di antara mereka, saya tidak perlu sebutkan. Saya ada pernah berencana, jadi saya akan take over satu buah toko franchise mereka, ya di Kebun Jeruk itu waktu itu ya. Nah, Tanahnya punya Bapak apa bukan? Bukan ya. Bapak apanya? nggak beli tanahnya ya. Bapak Oh, nggak beli bukan. tanahnya ya. Jadi itu murni adalah gedung sewa dan Hmm. sudah jalan, usahanya sudah jalan dan saya akan take over. Nah, Oke. untuk sebuah franchise seperti sejenis itu, ya yang Alfamart, Indomaret sejenis itu, nah itu kita minimal 400 juta sampai 700 juta yang dana yang harus kita sediakan untuk take over. Nah, nah setelah saya hitung punya hitung, ya setelah 5 tahun, nanti kita setelah itu mau sewa perpanjangan lagi, wah kita harus nombok sedikit. Nah, why no? Kenapa kita harus? Satu, Pak, mau nanya dulu, 400 juta sampai 700 juta itu kontrak 5 tahun gitu maksudnya. ya, Eh, ya, itu udah jadi sama isinya segala macam, betul, betul. sama biaya listrik lain, biaya listrik belum kali ya, biaya bulanannya Oke, belum ada ya. betul. Oh, Jadi, udah termasuk. jadi begini, itu hanya untuk join fee ya, hanya untuk bergabung saja. Di luar itu nanti kita harus setiap bulan bayar loyalty 2% dari omset. Hmm. Karyawan, gaji karyawan, listrik, air, internet, dan apa sebagainya, kita yang harus nanggung sebagai usahanya. Oh, di luar dari 700.000 itu Ya, ya, 400 per 700 juta itu ya. Oh, ya, di luar itu tidak termasuk, itu hanya sekali join punya dana yang harus kita sediakan untuk itu. Ya, jadi dan saya hitung Pak, dan mau nanya dulu nih. Profitnya per bulan berapa sih rata-rata? oke, sebelum saya sampai Profit di situ yang ya. kemarin. Ya. Oke, sebelum saya sampai di situ, saya kasih tahu dulu. Mm-mm. Dengan segini besar punya biaya dana yang kita keluarkan, kita hanya aset yang dimiliki dari gedung itu, misalnya produk-produk, AC dan sebagainya, nilainya sekitar 150 sampai 200 juta doang. Itu doang dia punya aset sebenarnya realnya, ya. Dan rata-rata kita lihat ya Indomaret atau Alfamart ya untuk toko mereka itu rata-rata omset mereka itu berkisar antara 8 juta sampai dengan sekitar 30-40 juta yang toko-toko Per rame bulan. Per bulan bulan. ya, Pak. Itu omset, tanda kutip ya, omset bukan laba ya, omset. Nah, Ya. nah, kemudian mereka ada lagi yang namanya Alfa Midi yang di atas itu Alfa Indomaret Point ya. Nah, itu yang di atas itu beda lagi karena space-nya lebih besar, kategorinya lebih besar, isinya lebih banyak ya. Itu beda lagi. Nah, dari di Berarti antara tadi Pak 150 juta itu maksudnya barang-barang dia kira-kira itu yang buat punya Bapak ya. Yang ya dibayar yang 500 itu
150 itu anggap udah buat Bapak, barang segala macamnya itu ya. Ya, isinya itu lebih Oke. kurang seperti itu, sudah termasuk AC dan segala macam, komputer. Biaya awal plus makanannya kali ya, snack-snack segala macam Oh yang ya, di dalam itu barangnya ada ya. Ntar barang-barang jualannya ya betul. itu untuk sebulan kali ya, kira-kira ya habisnya ya. Oh tergantung Bapak, Eh, misalnya Pak Deki yang punya pemiliknya, Pak Deki pinter jualan nggak? oke. Harus tamu dari sana. Ya itu kita nggak bisa garansi ya kan. Ya jadi itu yang sangat penting ya. Jadi saya tidak Udah menyarankan bayangan. ya. Jadi saya tidak menyarankan itu. Saya sarankan Anda buka usaha sendiri Hmm. ya. Ya. Karena apa? Karena Anda lah yang bisa, karena begitu Anda bergabung dengan ini, Anda tidak franchise, tidak leluasa menentukan kebijakan apapun, tidak bisa. Ditentukan Hmm. dari pusat mereka. Anda mau tambah apa produk, mengurangi produk, tidak bisa. Ayo, Anda lah yang membuka usahanya. Jadi, Anda apabila kita punya modal 200 juta, ya 200 juta kita punya barang. Real punya kita, 400 juta bisa buat pakai yang lain-lain. Gitu. Oh, Ya, jadi, iya. apa gitu. Jadi kita bisa pakai putar lagi gitu. Nah, jadi justru di sini saya mau ajarkan trik-trik tips-tipsnya Hmm. supaya kita bisa membuka sebuah usaha, minimarket, warung atau apa yang baik. Ya, satu, tentukan lokasi yang tepat. Ya, sebelum Anda menentukan lokasi yang tepat, Anda survei. Nah, kakak sekitar radius 3 sampai 5 kilometer itu kira-kira berapa kakaknya, penghasilannya rata-rata lebih kurang berapa dari tingkat kemakmuran. Nah, caranya lihat aja gedung mereka berapa tinggi, mobil mereka, nah udah tahu itu lebih kurang. Sudah bisa ditarik. Oh, bukannya ke kelurahan, Pak ya? Pak, saya Nah, minta data nih. Bukan ke kelurahan ya. ke kelurahan tidak terlalu kecil ya, karena ini tergantung skop, nanti tergantung sampai skop bisnis yang kita mau ambil ya, pangsa pasar, segmen pasar yang mau kita ambil. Jangan kita pandang hanya kelurahan kita. Kalau hanya kelurahan berarti Bapak cuma mau omset Bapak kecil, nggak mau ambil Hmm. langganan dari lebih jauh. Nah itu dia. Jangan sempitkan Anda punya ruang lingkup. Nah karena malah kita mau sampai dari daerah lain ya bisa datang ke Bapak beli. Nah itu Bapak baru berhasil. Nah, Nah, ini Pak, saya kan kalau pembisnis saya berpikirnya gini, modal saya berapa yang saya kira keluarin, terus profitnya berapa nih dari usaha itu. Nah, jadi ya. kira-kira idealnya berapa sih? Gitu loh. Nah, itu tergantung barang yang kita beli, ya, harga beli kita, harga jual kita. Nah, Hmm. kalau kita berjoin di franchise, ya kita tidak bisa ngatur itu. Ya, itu sudah kita udah terima bersih aja udah begitu. Nah, franchise itu hanya dianjurkan kepada orang-orang yang benar-benar mempunyai uang lebih dan tidak mau aktif, tidak mau tahu mengenai usahanya, yang penting ada laporan laba setiap bulan, setiap tahun. Ya, Passive dan belum income lah Pak ya. passive income. Nah, itu belum tentu untung, ya. Belum tentu untung. Saya sama Eh, beberapa teman saya macam beberapa kepala cabang perbankan segala macam, mereka yang ngambil franchise ini, saya tanya bagaimana? Ah, nggak untung katanya, 5 tahun saya habis. Ya begitu-begitu aja, nggak dapat apa-apa. Ya, jadi Kalau teman saya Pak ada untung setahun 18%, tapi bagi tiga. Dia keluarin ah, 900 juta ya. Itu jadi setahun Pak. tergantung ya. Ya, jadi tergantung kita berapa. Nah, berapa yang kita bisa dapat. Nah, di sini hari ini saya mau ajarin bagaimana kita yang punya ownernya, kita yang punya bisnisnya, kita yang menentukan apa yang mau kita jual, berapa persen kita mau dapat, dan kelebihan-kelebihan lain. Ya, kalau kita misalnya pinter jualan di beberapa produk ya, atau misalnya kita omsetnya bagus, sebenarnya kita bisa dapat reward-reward dari supplier. Misalnya jalan-jalan ke luar negeri, dapat bonus pro produk, banyak produk misalnya emas, eh, produk-produk elektronik, dan sebagainya. Jadi ya sebenarnya banyak. Kita bisa dapat banyak hal yang di luar daripada ini. Ya, jadi kenapa tidak? Selain itu kita bisa misalnya beli produknya
Tempo, tapi ada yang tunai gitu. Oke, nah sebelum kita bahas yang lebih jauh Pak Deki, Hmm. jadi kita tadi yang saya ada bicara sedikit bagaimana kita sebelum buka usaha sudah ada calon pembelinya. Dan Nah, ya itu Pak. terkait Oke, dengan itu. pertanyaan Pak Deki, kenapa mereka nggak ramai gitu? Nah, karena Eh, kita tidak peka dengan lingkungan kita. Itu jawabannya gitu. Kita nggak peka apa hmm. yang dicari oleh lingkungan sekitar kita. Makanya kita harus cari gitu. Nah, saya tanya dulu Pak Deki, kalau Hmm. kalau pengunjung yang datang ke minimarket rata-rata siapa saja? Yang paling banyak ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak sekolah atau siapa? Yang paling sering. Kalau paling sering ya, saya rasa sih mungkin anak-anak ya. Nah, Tapi anak-anak kan uangnya kurang. Saya rasa sih nah, ibu-ibunya. Tapi anak-anak kalau kalau ketemu saya maunya kemana? Yuk ke Indomaret, yuk. Nah, ya, yuk ke Alfamaret. ya. Jadi betul, langganan yang paling potensial satu adalah ibu-ibu. Yang paling potensial karena mereka belinya lebih banyak, ya. Jadi untuk kebutuhan rumah tangga. Yang kedua anak-anak cuma jajan, ya jajannya nggak seberapa. Bapak-bapak juga sama, biasanya juga nggak seberapa beli rokok, beli minum, dan sedikit hal. Nah, yang paling potensial adalah ibu-ibu. Jadi untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, untuk kebutuhan rumah tangga itu termasuk susu, ya, minyak, gula, beras, nah itulah kebutuhan rumah tangga ya. Nah, itulah produk unggulan yang Anda harus tentukan. Nah, harga produk-produk itu harus bagus. Nah, nah itulah daya tarik produk itu. Nah, Nah, produk itu bagus maksudnya marginnya tipis, Pak ya. Maksudnya dengan bersaing lebih murah gitu kita betul, gitu. betul. Jadi Tapi harga bagus kita dalam makan pengertian. apa, Pak, ntar? Maksudnya Oh, marginnya tipis, tapi kita makan apa nih? oke, nah itu pertanyaan bagus Pak Deki. Nah, saya tanya dulu ke Pak Deki, pernah nggak Pak Deki masuk sebuah supermarket, minimarket ya, begitu masuk supermarket tujuannya misalnya beli sebotol aqua, tapi setelah beli aqua ternyata beli lagi produk-produk lain pernah? Ya kalau ada diskon sih, Pak. Ini beli lima dapat satu, wah lumayan. Emang saya konsumsi itu misalnya minuman. Nah, Hmm. saya beli itu. Nah, Atau lagi produk ada lain, promo ya. beli nggak produk lainnya gitu? Produk iya kalau lewat, kalau lihat ada yang murah mungkin beli. Ya, oke lah ya. Jadi terlepas dari itu ya mau promo nggak, pokoknya daya tariknya ada, ya akan menarik orang membeli, ya. Termasuk nanti produk-produk lainnya. Nah, produk-produk lainnya itulah yang marginnya lebih tinggi. Jadi itu dia satu. Kedua, kita harus tahu cara Oh. tempat beli produk yang lebih murah. Kita bisa beli lebih Pak, murah dari orang Pak, lain. aku mau bahas yang pertama dulu ya. Berarti kita mancing orang dengan produk yang biasa kebutuhan sehari-hari yang murah, tapi ternyata margin kita bukan dari situ, marginnya dari produk Ya, lain sebenarnya. ya, Orang betul. lihat-lihat, oh ini kayak gue perlu, ya kan? Ya, Oke. contoh lah Lanjut Pak, Indomaret, lanjut. Alfamart, Carrefour, Hyper. Kan sering-sering kan pasang di TV, pasang koran, harga heboh, wah murah. Nah, ternyata setelah Pak Deki masuk ke sana mau belanja, maaf dibatasin cuma 2 piece. Benar? Oh, iya, ya udah Nah, nah terbatas Pak ya. cuma 2 piece, Bapak dibatasin 2 piece. Nah, tapi karena sudah terlanjur, ya udahlah sekalian saya beli barang-barang lain. Nah, produk-produk lainnya dibeli juga kan? Nggak mungkin kita udah jauh-jauh beli, kita cuma beli itu doang. Akhirnya kita beli juga produk-produk lain. Nah, inilah yang memancing supaya kita belanja, ya. Nah, ada punya toko, dia menjual barang itu berapa harganya? Segitu. Ya udah, selesai gitu. Nah, itu nggak akan efektif. Nggak akan bagus Hmm. ya. Nah, sekarang saya Nomor akan dua Pak ya tadi. Hmm. uh, uh, bicarakan mengenai bagaimana. Tadi nomor 2 apa ya tadi ya? Wah, saya ngeblank. Oke, nggak apa-apa. Sekarang Oke, saya akan oke. bicarakan mengenai bagaimana supaya kita bisa jual produk itu lebih murah dan tidak rugi. Nah, ada Hmm. asumsi orang bahwa kita orang yang jual produk murah itu karena dia rugi.
Padahal enggak. Ya, hati-hati ya. Jadi inilah pinternya teknik marketingnya di sini ya. Jadi kenapa dia bisa jual murah? Nah, ketika produk itu murah, ya dijual dengan lebih murah, orang belinya pasti lebih banyak, betul? Ayo, yang lain coba komen, betul nggak? Tunggu, saya hidupin dulu ya komennya. Turn on commenting. Oke, silakan yang mau komentar. Wah, Pak Hartono banyak banget penggemarnya ini. Ya. 21. Nah, kalau kita misalnya ke sebuah supermarket atau kalau misalnya kita lihat ya, ada produknya murah, pasti kita belinya lebih banyak, benar? Ya. Nah, terus selain itu kadang-kadang kita sengaja ataupun tidak kita beli produk lain. Iya, Nah, lihat-lihat. Ih, kok ada Citato nih. Malah beli satu, tawarin ya. beli dua lebih dapat diskon. Ya udah saya beli dua. Nah, Beli dua ya, lebih murah. betul. Jadi itu dia ya. Jadi sebenarnya jual murah itu dia tidak rugi sebenarnya. Jadi ini yang saya sebenarnya mau ajarin ke semuanya ya. Jadi bagaimana kita bisa dapat produk murah. Nah, kalau kita mau beli produk murah itu biasanya selalu kita ditantangin, kamu berani beli berapa banyak, benar nggak? Nah, Iya, biasanya sih gitu. Beli banyak makin bisa dapat diskon. ya pasti ada target yang minimal yang harus kita capai. Nah, yaitu begitu. Jadi kita harus beli lebih banyak, ya. Karena kita beli dalam kuantiti banyak, apalagi kalau kita belinya tunai, maka produk kita akan lebih murah. Nah, produk inilah yang akan jadi pemancing agar semua kita bisa ngadain promo di situ. Ya, itu yang membuat kita Berarti Pak, yang pertama biar dapat lebih murah itu yang pertama beli lebih banyak. Terus yang kedua harus cash ya. ya. Maka dia turunin lagi harganya kan. Oke. Ini ada pertanyaan, mantan Pak, kebetulan saya bisnis stok serba seperti minimarket gitu, apakah dialihkan juga Pak? Ya. Nah, terima kasih. Ini siapa ini? Oke. Video Fami, ya betul ya. Jadi Bu Video Fami ya, sekarang sudah di zamannya begini ya, online kan saja, bagus. Nah justru eh, kita itu justru harus improve ya, harus kita bikin semua lini itu bisa. Jadi kita ambillah target yang tinggi, lebih banyak, ya. Sebagian kita jual ke toko kita, sebagian kita online kan. Nah, terus sebenarnya ada satu lagi yang saya mau ajarkan, jangan retail, jangan hanya retail. Bapak, Ibu boleh buat semi grosir, sehingga kita omset lebih tinggi, ya. Dengan semi grosir bapak-bapak bisa ditawarin ke warung-warung lain ya, sehingga otomatis mereka akan ngambil ke kita. Nah, begitu kita ngambil ke kita, otomatis omset kita naik. Nah, dengan omset kita naik itu kita punya nilai tawar untuk ke supplier. Oke, misalnya saya ambil ini produk satu item 500 dus. Anda bisa kasih harga berapa? Gitu. Nah, dibanding Anda hanya beli 10 dus. Itu pasti nilai tawarnya lebih sulit gitu. Ya. Jadi ini sangat penting gitu. Nah, justru saya mau ngajak agar semuanya itu, ayo dong, buka semi grosir. Jadi tidak hanya demikian, ya. Contoh ya saya kasih rahasia dapur sedikit ya. Carrefour, ya, Carrefour, Hypermart, mereka nggak akan eksis sampai hari ini sekarang kalau mereka nggak jual partai di belakangnya ada grosir. Sebenarnya mereka jual grosir juga. Oh. Ya, jadi mereka ada jual grosir juga. Ya, jadi itu dia. Jadi untuk buang barangnya cepat harus bagaimana? Ya. Berarti Nah, belinya bukannya biasanya kita kan ke Carrefour buat beli belanja-belanja itu namanya retail Pak ya. Kalau yang grosir itu di luar dari situ kali ya, bukan ke Carrefour kan. ya, Dia oke. lemparnya ke warung-warung gitu ya Pak ya. Oke ya. Bentuk-bentuk usaha sejenis ini ya, usaha di dalam sembako atau consumer good ini dibagi dua jenis.
Satu, modern market. Kedua, tradisional market. Modern market itu seperti kalau yang besar, hypermart, supermarket, Carrefour, Giant, dan sebagainya. Terus yang Hari kedua, ya. ya, terus ada lagi yang lebih besar, yang lebih banyak, yaitu berupa yang grosir, contohnya Lotte Mart, Indogrosir, ya. Nah, itu mereka lebih melayani grosir. Smart Club, nah itu mereka bisa grosir, ya. Di Carrefour juga ada bagian grosirnya, ya. Nah, terus tradisional market itu ada toko grosir biasa. Terus ada lagi semi grosir, ada lagi eh, warung namanya. Nah, yang warung ini disebutlah retail. Nah, kalau di modern disebut retail market, ya, retail. Nah, retail itu Oke. jual eceran. Nah, jadi kalau Mhm. Carrefour itu harusnya eceran, Hypermart harusnya eceran gitu, ya. Oke. Tapi dengan eceran mereka tidak cukup, tidak bisa gitu. Karena apa? Tidak akan mencapai target yang diberikan, ya. Hmm. Nah, tadi ada pertanyaan, modalnya berapa? Nah, tergantung kita mau ambil yang mana, ya. Coba Pak, Kalau semi market aja. Semi market. Semi apa? Semi grosir ya. Semi grosir, ya. Kalau kita mau ngambil di warung, ya kita bisa, berarti kita kalau warung itu agak kecil, berarti kita cover seperti yang Pak Beki ngomong, kelurahan. Jadi Hmm. omset kita pasti terbatas, dan tidak begitu banyak produk yang kita item yang kita jual, sehingga modal bisa lebih kecil. Nah, saran Berapa sih saya, Pak? Sebut sebut angka Pak. Sebut angka dong Pak. oke. Biar Nah, jelas. contohnya sebuah warung, ya, kita ambil contoh kita punya kamar, ya, garasi gitu yang mau kita jadiin, ya, 3x3 contohnya, ya. Sebuah kamar kita mau pakai untuk jadiin sebuah warung gitu, Di ya. warung biasa ya. Ya, Oke. warung biasa. Nah, jadi warung biasa itu ya kita mungkin kalau menurut saya sih ya sekitar 50 jutaan, ya, sekitar 50 jutaan. Nah, kalau kita 30 jutaan pun bisa, tetapi item Hmm. yang kita beli lebih dikit. Kenapa saya saran begitu? Karena terlalu kecil kita punya modal. Nah, Halo? ya, kalau dengan tanpa kita modal yang lebih kuat, kita otomatis belinya lebih sedikit. Dengan beli lebih sedikit, otomatis harga kita lebih tinggi. Mhm. Nah, dengan kita modal yang lebih kuat, kita bisa untuk beli lebih banyak, sehingga kita harga belinya lebih murah. Dengan itu kita bisa jualnya lebih bagus, ya. Sama ini Oke. Pak, mau nanya variasinya. Variasinya udah lumayan banyak nggak? 50 juta itu. Variasi udah banyak nggak? Jadi kita kalau mau beli itu produknya, itemnya, ya, itemnya itu lebih banyak, otomatis nanti quantity per itemnya sedikit. Nah, jadi saran saya seperti dari awal saya kasih tahu, Iya. kalau kita mau beli itu kita harus tahu dulu penduduk sekitar itu butuhnya apa. Nah, produk itulah yang dibanyak, ya, produk-produk umum. Nah, jadi, Berarti kalau kayak nelayan, berarti banyak kan pancingan Pak ya. nah, ya, Umpan-umpan betul, pancingan ya kan. betul. Jadi harus ada Kalau itu, kalau ya. mahasiswa, berarti ada buku tulis, apa gitu ya Pak ya. Ya, bisa juga begitu, ya. Jadi apa yang mereka butuhkan ya tergantung tempatnya masing-masing. Nah, apakah bisa bisnis dijalankan secara remote? Ya bisa, ya, bagus, bisa. Justru kita nanti akan menciptakan sistem sistem di situ. Jadi harus ada manajemennya. Bahkan kita bisa buka cabang di beberapa cabang dengan menjadi BC. Bisa. Jadi semua memang harus begitu. Justru saya akan sarankan begitu. Tanpa harus franchise. Nah, Anda lah ownernya, Anda bisa tentukan produk-produk apa yang bisa Anda jual. Nah, dan bisa mengantongkan untung yang luar biasa. Ya. Karena ya, kalau kita punya bisnis sendiri, bayangkan yang kita franchise, kita tanpa franchise, ya. Kita bisa buka cabang. Saya ambil gambarannya aja, ya. Kita buka cabang 5, ya, 5 cabang, dijalankan dengan sistem manajemen CCTV karyawan yang sudah kita latih dengan istilahnya satu sistem, ya. Oh, Satu berarti CCTV toko wajib ya, CCTV wajib Pak ya. wajib, zaman sekarang wajib. Ya, contoh, ya, saya ambil ya Indomie, ya, Indomie contoh. Indomie
biasanya satu toko kita ngomong satu item kita itu 10 dus. Satu item. Hmm. Nah, kali dia misalnya 10 item. Jadi sudah 100 dus. Nah, kali 5 toko sudah 500 dus. Nah, Anda sudah Oke. bisa beli 500 dus. Dengan kondisi 500 dus, Anda punya nilai tawar di supplier. Hmm. Ya, sehingga Anda bisa dapat lebih murah. Oke. Ah, Untung jadi lebih lebih tinggi Pak ya betul. untungnya ya. Nah, untung Anda bisa lebih tinggi. Nah, terus Ya, harganya Pak setnya dengan sebelah samain atau kurangin dikit? ya Atau ya tergantung. kita berbaik hati lah samain aja jangan bersaing Jangan, harga apa. jangan. Oh, Kita lihat keadaan. Jadi, awal Anda harus membuat heboh dulu. Ya, awal itu harus buat heboh dulu bagaimana supaya orang kenal Anda dulu. Orang tahu di mana belanja murah. Orang tahu misalnya Deki Minimart. Nah, orang udah tahu wah dulu ya. Deki Minimart ini di mana gitu. Udah tahu dulu. Terus eh, apa keunggulan produk ini ya? Jadi Hmm. kalau saya sih sarankan ya misalnya produk Anda unggulan Anda harus ada satu susu. Karena semua keluarga umum ibu begitu beli susu semua dia akan belanja di sana. Maksud Bapak salah satunya harus susu ya, wajib susu ya. Susu wajib Harus. ya. Dan buatlah produk Oke. itu sesering mungkin promo dan murah ya. Nah, tadi saya kan ada bagaimana membuat Anda usaha Anda sudah punya calon pembeli sebelum usaha Anda dimulai ya. Hmm. Jadi tadi saya sebelum Pak, mulai tunggu Pak, mau nanya dulu nih yang tadi nih. Katanya kan apa biar uh, ya lanjut Pak, saya jadi bingung. Udah lanjut yang tadi udah Pak. Saya nah, ngeblank gitu, sorry Pak. Ya. oke. Jadi bagaimana buat usaha Anda sudah punya calon pembeli dan sebelum usaha itu dimulai. Jadi kita sudah harus mengetahui di sana penduduknya apa saja mata pencariannya, butuhnya apa. Hmm. Nah, jadi dengan ada pemetaan ini, Anda sudah bisa tahu jualannya apa. Jadi Hmm. contoh ya, kalau di rumah penduduk yang padat di Teluk Gong contohnya, di Teluk Gong atau di Ya, oh mana, padat banget Pak itu. nah itu padat. Nah, kebutuhan sehari-hari di tempat padat yang rumah tangga apa contohnya? Pasti Mungkin mereka ini butuh kali ya, apa? cucian, Air minum, deterjen. terus gas, ya kan? Deterjen, minyak, beras, susu, ya, popok. Nah, itu kebutuhan pokok. Nah, apalagi kalau kita menyediain delivery. Saya tanya dulu, eh, setiap rumah tangga pasti ada pakai air minum dan gas. Nah, Saya pakai tuh. pasti kan? Nah, begitu Seminggu kita bisa 5 kali Pak, ganti aqua. betul, betul. Aqua Nah, galon, aqua galon. kalau saya 1 minggu itu 11 Pak Diki. Keluarganya banyak Pak kayaknya nih. Nah, saya ada anak 4 ya, jadi banyak jadi pakainya. Nah, jadi begitu kita harus tahu produk yang unggulannya. Nah, begitu Hmm. setiap keluarga kita bisa tentukan saya punya gas, punya air, ya, dan punya deterjen, minyak, abah dan sebagainya, dan murah lagi harganya. Beli nggak mereka ke tempat Bapak? Ya kalau jauh saya males sih pacar yang terdekat sih kalau jauh ya. Mungkin yang radius dekat mungkin saya beli ya kalau sekarang ya. Biar Ya, Mak. paling di Alfamart aja deh atau di warung yang terdekat lah yang punya yang jual gitu loh. Ya, kan saya tadi kan sudah ngomong radius di sekitar kita dan kita delivery. Oh, delivery, ya itu efisiensi itu lebih kalau delivery mungkin ya Nah, saya mau sih kalau jadi delivery. pasti kita semua orang pasti akan oke lah. Apalagi kondisi begini kan, disuruh jalan-jalan PSBB. Ya udah, saya delivery aja. Ya, itu pasti. Nah, itu yang membuat Anda sudah punya pelanggan tetap. Nah, Anda harus sebarkan brosur itu ke toko-toko, ke rumah-rumah. Nah, sehingga mereka punya kontak tetap. Nah, setiap hari sudah bergilir, Anda sudah punya penghasilan tetap. Hmm. Ya, jadi nggak akan sepi lagi toko Anda.
itu sudah punya pelanggan. Jadi Anda sudah tahu, misalnya di sekitar radius Teluk Gong ya, misalnya Anda punya di sana ada 500 kakak, Anda ngambil aja ya oke 100 kakak saja. 100 kakak, 100 kakak dalam seminggu pakai gas satu tabung, air misalnya 2 galon. Ya, jadi 3 item kali 2.000, ya berapa? Ya, jadi sudah 6.000. enam Iya, ribu iya, kali 6.000 kali sekian kakak, itu sudah dapat angka yang sekian. Ini sudah tetap 6.000 dikali misalnya 100 ya. Kita sudah dapat 600.000 dikalikan 4 ya, dikalikan 4.400.000. Nah, itu dua juta empat ratus. kita sudah punya penghasilan dalam sebulan itu sudah sekitar 2.000. Itu dengan angka minimum. Hmm. Nah, belum lagi dia belanjanya produk-produk lain. Ya, dia belanja misalnya Indomie, Rinso, segala macam. Nah, itu pasti belanja. Nggak mungkin dia mau cuma antar ini doang. Nggak. Sama, saya juga kadang-kadang begitu. Saya pesen, pasti sekalian gula lah sekilo, ya terus mintalah teh, kopi, atau apa, dan sebagainya. Nah, per item punya barang itu semua akan ngambil margin. Ya, Berarti tipsnya nyebarin brosur dong Pak ya, yang harus. isinya bisa delivery ya, Harus. yang bisa delivery terus promonya yang mana tuh kasih ya, sebarin ya. Betul, betul, Oke. betul. Oke. Nah, berikutnya, Ini ada pertanyaan. Ini ada eh, pertanyaan panjang banget. oke, ada Mau pertanyaan. ditanya dulu apa nanti Pak Oke, ini? silakan, silakan. Biar, With Diofami, saya bacain aja Pak ya. ya, Ada referensi buku atau kursus untuk membuat sistem itu Pak? Karena tos serba saya masih saya handle Pak, belum bisa remote. Khususnya bagian accounting. Karena dealing dengan harga APP dan uang cash Pak, bagaimana? Boleh oh, dijawab mungkin atau oke. ada sistem. Nah, Oh dia pengen buat sistemnya. ya, oke. Jadi itu betul ya. Jadi kita sudah harus punya sistem. Nah, sistem itu jangan hanya di kasir, tapi untuk back office juga ya, termasuk kasir, back office, dan harus ada manajemen secara keseluruhan untuk karyawannya ya. Jadi sudah harus ada. Nah, di kebiasaan daripada bisnis ini, karena sering bisnis ini kita jalaninnya dengan cara tradisional. Walaupun sudah modern, konsep kita tradisional. Kenapa? Kita belum gitu percaya sama orang satu. Kita mau handle sendiri. Hmm. Kedua, kita menggunakan sistem itu hanya sebagian. Kadang-kadang cuma di kasir, hanya untuk scan barcode dan sebagainya. Dan back office-nya tidak. Nah, jadi itu tidak, jadi setengah-setengah, nggak murni. Nah, harus semuanya. Nah, terus agar bisa jalan bagus, jadi remote, kita harus memakai tenaga yang mengerti, profesional sedikit. Ya, profesional sedikit. Nah, kalau kita, Maksudnya jadi manajer ya, di untuk sana kali Pak ya. diangkat di Yang paham sana. semua ya. Betul, untuk jadi supervisor atau manager apa di sana. Nah, kita nanti akan di atasnya mengontrol. Ya, harus ada. Kalau tidak, ya kita akan di situ terus gitu. Nah, ya kenapa sejenis Indomaret, Alfa dan semua bisa dilepas? Ya karena bisa. Karena mereka mau lepas. Ibu kenapa nggak bisa? Karena ibu nggak mau lepas. Jadi supaya Berarti bisa, mindset di sini Pak ya, harus percaya sama orang. Kalau orangnya salah kita ganti. Harus berani nah, gitu ya, jangan bilang wah betul. ada Harus orang action. ini saya nggak percaya orang lagi deh, saya udah Nah, frustasi. Nah betul. mungkin itu kali ya. Kalau kita mau berkembang, harus kita mulailah bisa percaya orang. Nah, tetapi bolehlah kita di training dulu ya, kita sortir dulu ya. Makanya di situ sebenarnya kita perlu mentor. Kita perlu di training untuk itu ya, perlu. Jadi nanti mau tanya jawab ke saya juga boleh ya, mau tanya diskusi untuk itu boleh ya. Nanti di akhir acara nanti mungkin kita bisa kasih ininya ya. Oke, Oh ya. jadi dulu Pak, saya mau tegas dulu. Berarti Pak Hartono itu misalnya, aduh saya kok belum ngerti apa ini terlalu terlalu ini cuman waktu cuman 5 menit lagi udah selesai nih. Apa kita butuh banyak tanya-tanya? Ini berarti
Pak Hartono bisa konsultasi dong. Coba bisa buka terima Bisa, konsultasi nggak? bisa, bisa. Ya, kita akan Atau menerima. saya ada, hmm, Bisa ya, kita terima nanti konsultasi untuk mau jalani bisnis ini bagaimana ya. Dan sistemnya fleksibel, tergantung nanti gimana ikutnya. Ya, nanti kita akan ajarin bagaimana sistemnya ya. Bahkan kadang-kadang misalnya nih, saya kasih saham saham kosong aja lah, berapa persen buat Pak Hartono lah ya. Biar saya itu jalannya mulus, saya kan remote, saya di Singapura. Jadi ya sekalian bisa belajar sekalian, jadi sampai sukses selesai kan enak. Bisa kali Pak itu ya. terima procedure saya yang kelola gitu ya. Mungkin Secara ada dua Pak, konsultan doang atau dua pengelolaan mungkin. Saya mau nanya oke. Pak Hartono di sini. Bisa ya. Nanti kita akan ya banyak alternatif lah nanti itu bisa dibicarakan nanti boleh kontak saya nanti ya setelah selesai ini. Nah, justru kita mau memberikan Tunggu Pak Hartono, ini 5 menit lagi mau habis. Gimana ini? Mau lanjut lagi apa gimana ini? oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, lanjut atau enggak? Kalau lanjut, ketik di komentar. Kalau enggak, kita akan episode berikutnya. Udah dibuka, Pak Deki? Tadi udah dibuka ini Pak. Ini banyak topik yang menarik loh. Ini bagaimana mendapatkan karyawan tambahan tapi secara gratis. Saya sih mau Ah, banget Pak. ada Nah, ya. kalau mau bilang lanjut. Kalau yang Nah, setuju lanjut, kita next nih, yang kedua ya. nih. Nah, Dapat karyawan tapi gratis. Siapa yang nah. nggak mau? Ada tipsnya kali ini Pak. Oke, terima kasih Pak. Ini Marjan Kenor, wah ini sudah pasti bisnisnya sembako ini. Wiodo Fami, ya, Big Tumi, kuliner, terus Harry, terima kasih Pak. Deki katanya lanjut nih Pak, mungkin lanjut lagi ya setelah ini mungkin kita sambung sedikit lagi. Berarti ini saya end aja, nanti kita lanjut ya Pak ya. Ya oke dua ya. menit lagi ya. Bo- Ini saya simpan dulu videonya. Paling semenit lagi kita on ya. Oke. Oke ya, teman-teman kita lanjut ya setelah mati sebentar nanti kita lanjut lagi ya. Silakan break dulu. Terima kasih.